Selamat siang pemirsa dan teman-teman sekalian. Kembali lagi sama saya Ihsan. Kali ini saya akan mempresentasikan dan demo tentang aplikasi web bernama iCode. iCode sendiri adalah aplikasi untuk pembelajaran pemrograman, khususnya pemrograman C++, di mana di dalam aplikasi iCode ini terdapat online editor. Nanti online editor itu user dapat mengetikkan kode-kode pemrograman C dan C++, kemudian dikompil dan outputnya secara langsung akan ditampilkan. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari iCode. Untuk diketahui, website iCode ini dibuat menggunakan framework YII. Framework YII ini cukup bagus dari segi penggunaan, dari segi keamanan, dari segi kecepatan. Adapun penggunaan dari iCode ini yaitu skenario-nya user harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini karena ini bakal digunakan untuk mahasiswa, maka saya menggunakan username-nya nim. Nim ini kan berarti ketika data yang ditampung integer ya, jadi tidak ada karakter di dalam username. Password dalam nim. Sebagai mahasiswa, kita dapat melihat menu baru, menu editor. Ini editornya bisa melakukan project, submit, download, upload, dan save. Kemudian tampilan dari submit ini nanti akan ditampilkan di text area output. Sementara untuk fitur tugas, di sini ada media pembelajarannya di mana terdapat tutorial mengenai penggunaan C++. Bisa dilihat. Tugas-tugas ini bisa ditambahkan oleh admin, di mana admin di sini adalah dosen. Saya coba demonstrasikan bagaimana dosen untuk membuat sebuah tugas. Nah, saya masuk sebagai admin, username-nya saya masukkan 1 ini sebagai contoh ya. Nah, nanti akan ada menu-menu baru, pengelola tugas, kelola mahasiswa, dan data pengumpulan. Pengelola tugas ini untuk membuat tugas-tugas baru, mengelola tugas-tugas yang sudah ada seperti ini, yang akan ditampilkan ke dalam halaman tugas ini nanti, yang akan dilihat oleh user lain, user mahasiswa. Saya contohkan bagaimana membuat sebuah tugas. Create tugas. Nah, seperti ini. Masukkan judul tugas, misalnya membuat isinya adalah buat
kemudian create. Maka tugas baru ini tampil dan langsung bisa ditampilkan di menu baru, dan di sub menu baru di halaman tugas. Ini tugas baru saja. Kemudian admin juga dapat mengelola mahasiswa. Di sini bisa mencari, melakukan fungsi searching juga bisa. Kemudian admin juga dapat melihat data pengumpulan, dimana tadi kan kalau di fitur editor ada tombol submit, itu berfungsi untuk memberikan hasil codingan yang ada di editor ini dari mahasiswa, disimpan ke dalam server dan dilihat oleh admin. Data pengumpulan ini diatur berdasarkan namanya nanti ID user, tanggal submit, dan jam submit, disimpan dalam bentuk ekstensi .c++. Seperti itulah kira-kira tampilan dari dan fitur-fitur dari icon ini. Dan langsung saja bagaimana cara membuat icon ini dari awal. Sini saya menggunakan YII framework. Mana YII framework ini saya simpan di folder send. Kemudian masuk ke folder YII. YII dapat di-download di situsnya yiiframework.com versi stabil yang terbaru, yaitu versi 1.1.14. Untuk instalasi ini sendiri cukup mudah. Kita tinggal masuk ke folder di mana kita menempatkan YII tadi, yang sudah diekstrak tentunya, dan masuk ke dalam folder bernama folder framework. Di folder framework ini kita ketikkan perintah yiic web app, kemudian direktori di mana kita ingin menempatkan file web YII baru kita. Saya contohkan Windows YII baru seperti ini. Ya, akan langsung di generate. Kita ketikkan yes. Nah, secara otomatis YII akan mengenerate semua direktori dan file yang dibutuhkan. Sama seperti framework PHP lainnya yang berbasis FTC, model view controller. Folder utama dari YII ya tetap saja ada model, view, dan controller. Saya langsung masuk ke editor untuk melihat apa saja isi dari folder-folder ini. Ya, sehingga tampilan aplikasi yang kita buat tadi. Di sini ada folder asset, folder CSS, image, dan protected text. Ini yang paling penting. Di folder protected ini semua data yang berfungsi untuk membangun website ini ada di sini. Ada controller, ada model, ada view. Dalam controller sudah tergenerate otomatis bahkan bernama set controller, di mana set controller ini untuk mengatur render tampilan dari masing-masing halaman. Oh, saya lupa. Kita langsung melihat tampilan awal seperti apa YII itu. Ini tampilannya.
Nah, seperti ini ya tampilan di sini ada olahan home, about kontak. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya bagaimana membuat masing-masing alamat ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian penting yang berguna untuk diri sendiri. Dalam pembuatan icon tadi, ada beberapa pengaturan tambahan di mana untuk menampilkan theme, kemudian untuk menampilkan menu yang di hidden atau ditampilkan, serta untuk mengatur jalannya data dari view ke database dan sebaliknya. Untuk theme saya menggunakan Bootstrap yang cukup populer. Bootstrap ini kita taruh di folder theme, kemudian kita atur pemanggilannya di folder config main dan grafik. Nah, di awal baris fitur array kita deklarasikan seperti ini, theme dengan nama Bootstrap, kemudian di mana ekstensi dari widget Bootstrap ini diletakkan. Secara default menurut aturan YII, sebuah ekstensi baik itu dari themes maupun dari widget ditempatkan di dalam folder extension sesuai namanya Bootstrap. Kemudian CSS-nya ditempatkan di folder themes di luar tadi. Jadi untuk ekstensi, widget, dan plugin ditempatkan di folder Bootstrap. Pemanggilannya kita merujuk ke sebuah path aliases yang isinya array berisi directory ditempatkan ekstensi tersebut. Kita perkenalkan di sini saya menggunakan 3 ekstensi: Bootstrap, SEL Editor, kemudian YIS. Apa gunanya dari ketiga widget ini? Yang pertama Bootstrap ya, tentunya untuk mempercantik tampilan tadi, tampilan icon, kemudian SEL Editor sebagai editor teks. Nah, tadi kan ada menu pembuatan tugas. Nah, widget SEL Editor itu ada ini, teks editor biasa. Kemudian apa itu YIS? YIS ini sekumpulan widget dan plugin khusus untuk YII framework yang menurut saya fiturnya sangat bagus. Saya menggunakan salah satu fitur di sini untuk ditempatkan di C++ editor. Tadi kita gunakan. Nah, editor kode inilah yang saya panggil. Ini adalah widget dari YII yang bernama S Editor. Sebenarnya untuk versi PHP murninya S Editor ini berdiri sendiri. Ya, kita dapat download di websitenya S Editor. Tetapi oleh YII sudah digabung ke dalam sebuah folder ekstensi yang terintegrasi, di mana S Editor ini ada di folder ini. Kemudian kita panggil config main tadi. Selanjutnya apa yang dibutuhkan yaitu Bootstrap helper HTML merupakan kelas helper untuk memanggil fungsi-fungsi standar tabel dari tabel HTML. Kemudian yang tidak kalah penting memperkenalkan komponen Bootstrap sama komponen TB API. Selanjutnya fitur yang tak kalah penting dari ini yaitu adalah G. G merupakan generator khusus untuk membuat model dan controller yang sesuai dengan database. Di sini database yang saya gunakan adalah ini, terdiri dari 3 tabel, 1 user, tugas, dan method. Keempat tabel ini akan dipanggil secara otomatis oleh GI
kita ingin membuat sebuah model atau view atau controller. Kita panggil GII. Nah, kita seperti ini. Localhost, nama web. Di sini saya namanya kan icon, index PHP, R sama dengan G. R adalah merujuk kepada controller, set controller yang tadi kita enter. Seperti ini tampilan GII kode generator atau nah, ada controller generator, code generator, form generator, mode generator. Mudah saja. Untuk membuat sebuah model, kita tinggal memasukkan nama tabel apa, model kelasnya apa, misal user. Maka secara otomatis file model yang dibutuhkan akan di-generate oleh GII. Gitu juga dengan group generator. Group generator ini akan membuat view dan controller yang sesuai dengan model yang telah kita buat tadi. Jadi seperti inilah isi dari group generator. Mudah ya. Jadi controllernya langsung dibuat, view-nya langsung dibuat, form, search, view, admin, create ini langsung dibuat secara otomatis. Kita tinggal menambahkan pengaturan. Untuk isi dari masing-masing controller dan view ini tidak akan saya jelaskan. Saya akan langsung saja bagaimana membuat hak akses. Saya menjelaskan bagaimana membuat hak akses user. Di mana hak akses user ini ada ditempatkan di masing-masing controller, di controller. Nah, di sini kita cari sebuah public function access rules. Di public function access rules ini ditentukan sebuah array yang isinya parameter allow dan nama objek yang ingin dipanggil merujuk kepada URL-nya. Jadi saya ingin editor controller ini hanya bisa diakses oleh user yang sudah login dan memiliki hak akses level 3 atau kurang. Kita deklarasikan panggil fungsi getApple. Fungsi getApple ini ada di mana? Saya buat di folder komponen get user dan ada sebuah fungsi bernama getLevel. GetLevel ini mengambil data dari model user dengan atribut level ID. Ini disesuaikan nanti level ID ini di return masuk ke dalam controller. Jika level akses 3, maka tampilan dari editor ini diperbolehkan untuk tampil. Selebihnya akan di-deny. Oke, seperti itu. Aksi lain dari editor controllernya tidak akan saya jelaskan. Di sini ada fungsi upload, fungsi download, seperti yang terlihat di tombolnya tadi. Di sini seperti ini fungsi run. Jadi fungsi run ini ketika kode diketikkan di editor, kemudian file itu dimasukkan ke variabel penampung bernama code. Kemudian file code ini dimasukkan lagi ke dalam file source, ditulis ke dalam file baru, ke variabel baru, file source, kemudian di open. Kemudian hasil dari file source ini ditampung ke variabel baru file code, dan file code inilah ditulis ke dalam form, kemudian dilakukan eksekusi. Jadi ada sebuah perintah untuk mengeksekusi kode ini. Kita memerlukan sebuah aplikasi G++ atau GCC yang terinstall di server, khususnya server Linux. Saya menggunakan server Ubuntu. Kemudian kita panggil bagaimana caranya si server ini mengcompile
file kode dari editor yang diketikkan oleh user tadi. Di sini terlihat perintah shell exec. Shell exec ini berfungsi mengeksekusi shell bash yang isinya adalah perintah G++ memanggil aplikasi G++ yang di satu Linux. Kemudian file source tadi, ya, file source. Min O adalah output. Jadi kita perintahkan memberikan parameter untuk menampilkan output. Kemudian output ditampung ke sebuah variabel file result. Nah, di sini ada parameter fungsi menampilkan error. Nah, selanjutnya result, variabel disebut kita tampung variabel result. Di sini berfungsi untuk menghasilkan output, menampilkan output tadi, kita tampung lagi file result, parang. Kemudian ada fungsi untuk mengkill proses ID dari eksekusi kode ini. Ini gunanya jika ada eksekusi yang diinputkan user, misalnya fungsi perulangan yang sangat banyak dan ditakutkan membebani server, maka proses ID yang sedang bekerja tersebut di-kill. Ibaratkan dibatasi menggunakan text manager di Windows. Jadi ketika ada user yang mengetikkan kode yang berisi perulangan, while do atau for, yang hasil outputannya sangat banyak dan ditakutkan membebani server, maka kita sleep dan kill proses ID tersebut. Kemudian hasil output yang ditampung di variable result ini ditampilkan ke result, ditampilkan ke output. Nah, seperti itu. Oke, langsung ini kita ke akses terus untuk level controller. Saya rasa tidak terlalu penting. Nah, yang penting adalah di edit tugas controller. Pada tugas controller ini, karena saya ingin mengakses fitur untuk membuat tugas baru tadi hanya oleh admin, maka akses rules yang ada di tugas controller ini berbeda dengan di editor controller tadi. Di akses rules di tugas controller ini, saya menampilkan aksi di mana setiap ini tandanya, tanda add berarti mengizinkan semua user yang terautentikasi, user yang sudah login, siapapun, level berapapun, bisa mengakses view dan index. Hanya view dan index. Selebihnya, halaman admin, halaman create, update, dan delete hanya bisa diakses oleh user yang levelnya adalah 1, itu admin. Seperti itu. Untuk memperkenalkan bahwa ketika bagaimana proses get level ini menentukan sebuah ekspresi user, maka pengaturannya ada di file user identity. Nah, seperti ini. Cek username-nya, usernya, apakah boleh menggunakan level ID 1. Jadi tidak ada user yang meregistrasi dirinya sebagai admin, karena admin khusus dengan username admin tadi hanya ditempatkan di level 1. Selebihnya kalau ada user yang registrasi baru, otomatis tergenerate-nya level 3. Jadi level ini tidak bisa diinputkan oleh user biasa yang ingin registrasi. Hal ini untuk mengantisipasi keamanan ya, apabila ada user yang tidak berhak ingin menggunakan fitur admin create tugas ini untuk mengelola layarnya admin, makanya kita batasi. Selanjutnya di user controller juga seperti itu. Hal menarik di sini adalah bagaimana menampilkan validasi
validasi dari setiap password dan username yang diinputkan ketika user registrasi. Nah, di sini ada fungsi perform Ajax validation. Di setiap user form akan divalidasi oleh model. Kemudian kita lihat modelnya, model user. Nah, fungsi validasinya ada di bawah. Validate password, kemudian akan di-generate menjadi MD5 ketika masuk ke database. Saya contohkan yang bagaimana membuat user baru. Bagaimana ketika user baru registrasi, register, user ini misalkan 9,1.30.22. Ini juga mengambil dari ini, passwordnya dimasukkan password. Nah, seperti ini misal. Kemudian, nah, captcha. Di sini bisa mengambil captcha. Captcha ini kita aktifkan fiturnya di user controller. Nah, ini public function actions captcha yang isinya array, dan menampilkan captcha-nya, captcha action. Ini ada fitur default di DIY. Jadi setiap DIY ada fungsi dan atur tampilannya. Masukkan captcha yang tampil. Jika salah maka akan tampil warning di sini. Oke, apakah sudah bisa saya login? Yang tadi, ya, user baru yang registrasi tadi dengan ini 4901.30.22 otomatis bisa masuk dia sebagai mahasiswa. Jadi tadi akses ketika user baru registrasi otomatis levelnya menjadi level 3 mahasiswa. Jadi tidak bisa diutak-atik menjadi admin. Mahasiswa bisa membuka fitur editor dan fitur tugas-tugasnya. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan mengenai iCode dan bagaimana cara membuatnya melalui YI Framework. Di sini mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, mungkin akan dijelaskan lebih detail di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.